kok seperti ada kena aha di lagu Nothing High and Low gitu, karena saya suka sekali album itu gitu. Jadi memang membanggakan lah ketika bisa membawakan lagunya kakak saya ini. Kakak. Iya lah. Dan Mas. Thomas apa gimana? Thomas apa sih Thomas dia lagi kan? Selamat sore Mas Makan. Selamat sore Mas Katon, Mas Lilo sama Mas Adi. Ini hal yang menarik ya, karena bisa dibilang album itu salah satu bentuk karya yang tercatat ya Mas ya. Dalam arti belum lama ada preskon Mbak Dewi Yu dengan Ita Purnamasari bahwa hal seperti ini adalah salah satu cara untuk lebih mengenalkan karya-karya lagi ke anak muda gitu. Ini jadi satu hal yang menarik sih. Pertanyaan saya buat Mas Katon, Lilo sama Mas Adi, apa sih? Nanti masalah yang kedua. Pertanyaan kedua buat Mas. Ya, yang pertama buat Mas ketiga ini, bagaimana sih memaknai dalam arti dengan album ini dan 35 tahun sebagai bentuk apa ya? Mengembangkan juga ekosistem industri musik juga, banyak yang menyanyikan, banyak sekali yang kenal. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Mas Marcel. Mas Marcel, ini kan salah satu bentuk juga mengcover lagu-lagu. Nah, gimana caranya untuk menginterpretasikan, maksudnya dalam arti suara Mas Katon kan cukup khas ya, cukup susah diikutin. Nah, bagaimana Mas Marcel sendiri untuk bisa menginterpretasikan karyanya, apalagi dalam lagunya tadi cukup romansa, tadi cukup apa ya, cukup susah dan itu karakternya Mas Katon banget. Bagaimana caranya dan bisa lebih segar, lebih fresh dengan sentuhan tadi musik. Terima kasih Mas semuanya, semoga terus berkarya dan memberikan internet politik. Terima kasih Thomas dari Sindo di nanya agak tadi apa nih maksudnya? Memaknai ketika lagu ini hadir lagi, karena kan berarti ada anak sekarang, berarti ada dalam tanda kutip materi untuk memberikan apresiasi terhadap karya-karya sang legenda atau maestro. Tapi saya menangkap adalah sustainable ya terhadap karya-karya itu. Ya. Kalau saya pikir begini, kalau kami sebagai musisi tentu bukan itu, kami berkarya. Jadi kalau sini kegairahan kami adalah berkarya. Kalau masalah marketing, sustainable segala macam, ada Sani, ada teman-teman yang lain, ada, dan termasuk kalian teman-teman media di sini. Itu yang membuat karya-karya itu bisa bertahan dan langgeng, ya kan? Betul sekali. Kenapa kita hadir dan bicara di sini adalah tentang itu, tentang bahwa ada karya-karya dulu yang terus bisa bergulir terus, dan ya itulah hubungan antara artis dan media. Jadi bagi tugasnya, jadi silahkan menjadikan ini sustainable. Yes. Terima kasih. Dengan terus ditulis dan diapresiasi ya. Betul. Mas Katon mau tambahkan? Dari situ nggak apa-apa? Udah cukup langsung semua. Asik aja. Sustainable. Oke. Susah nggak sih lagu romansa ini dipelajari? Lagu romansa ini, tapi memang dari kebanyakan lagu-lagu yang ditulis Mas Katon, liriknya puitis ya, dan memang punya kekuatan yang berbeda dari lirik puitis yang lain menurut saya gitu. Dan Club Project ini memang mewakili, ya ini sangat personal, maksudnya mewakili perasaan saya gitu ya. Dari semua lagu-lagunya banyak yang memang dengan mudah kita bisa menginterpretasikan, gitu, nggak terlalu sulit. Apalagi kalau memang kita pernah mengalami suasana-suasana romantis misalnya gitu. Khususnya buat lagu romansa ini buat saya, ya Mas Katon brilian aja. Buat saya sangat brilian, dan tugas saya pada saat ini adalah bagaimana caranya supaya lagu ini dengan aransemen baru, pesannya Mas Katon, pesannya Club Project lewat aransemennya, lewat bagaimana membuat part-partnya seperti ini, itu bisa sampai lagi ke pendengaran yang lebih luas lagi, yang sebetulnya menginterpretasi lagi karena saya seperti ketika saya membawakan cover-cover gitu, saya tidak mau punya banyak keinginan untuk wah ini lagunya harus jadi seperti ini. No, karena buat saya lagu yang sudah bagus itu udah nggak perlu dibagusin lagi, udah bagus. Saya tinggal perlu memasrahkan diri untuk gimana caranya pesan ini harus nyampe. Itu aja yang ada di hati saya. Jadi
baca liriknya, saya benar-benar pahami benar-benar maksudnya, setiap kata-katanya itu yang biasanya saya lakukan. Kalau buat sebelum take itu saya baca dulu. Dan yang menarik lagi adalah ini lebih teknis ke pengelolaan aransemen, khusus untuk aransemen yang sekarang ini romansa. Jadi ketika take vokal mas, biasanya kan kita rekaman main vokal dulu baru backing vokal. Jadi ada suara perempuan di situ. Itu Dewi Andara ini Ririn, biasanya itu backing vokal saya selama 12 tahun. Jadi memang kita udah sering kerja gitu. Dan kemarin ini ketika merekam itu saya punya perspektif gimana kalau perspektifnya kita balik. Jadi jangan main vokal dulu baru backing vokal. So backing vokal dulu take selesai. Sudah selesai, baru setelah itu baru saya take main vokal. Jadi saya malah dapat sesuatu yang lain di situ karena backing vokal sudah terisi. Salah satunya kalau dengar teman-teman dengar lagi romansa yang asli yang original, itu ada suara perempuan yang backing, itu Mbak Memes. Ya. Itu menurut saya itu adalah suara backing vokal, maksudnya yang menurut saya sangat justru punya kunci yang dia memegang peranan kunci yang sangat besar di lagu itu. Makanya saya memutuskan untuk backing vokal ini dengan line vokal ini harus masuk lagi di original. Di yang baru saya ada di sini gitu ya. Dan pada saat itu saya minta tolong Ririn untuk isi, dan setelah itu baru saya memikirkan gimana caranya di main vokalnya untuk mendapatkan yang baru dengan ad-libs dan segala macam gitu. Jadi memang brilian lah lagu ini, dan brilian banget original songnya tuh sangat brilian. Tapi idenya Marcel juga brilian ya Mas Katon, yang tadi dia cakep. Treatmentnya kayak gitu keren. Treatment musiknya Marcel tuh beda banget sama kita zaman itu, tapi tetap terasa new wave-nya, new wave yang modern ya dia. Yes. Benar ya? Ya karena ketika pada saat itu seperti tadi sudah sebutkan kan Mas Katon, Mas Lilo, Mas Adi kita dengerinnya kurang lebih sama. Kita dengerin Eurasia, kita dengerin Dengerinnya sama. Depeche Mode. Ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin dengerinnya kalau musik-musik sama begini ya The Weeknd. Sama begitu. Jadi yang ya Enggak, tapi gini Sal, maksudnya lu dengan style tapi jiwa lagunya tuh nggak hilang. wah Nah, bagus. Itu pantas Mas. Gue seneng, maksudnya Pantas. jiwa musiknya pun juga nggak hilang. Iya. Keren. Apresiasi dari Mas Adi, jiwa musiknya nggak hilang setelah keluar dari tenggorokan Marcel dan luar biasa. Dan saya mau kasih underline lagi, ternyata bukan hanya yang romantis itu Mas Katon, tapi Marcel juga romantis. Masa? You can feel me? You do? Katanya Mas Katon tadi seperti sempat healing ke Bali sambil membayangkan yang di rumah lagi gak ada.